Oke. Oh, bisa. Belum ya? Belum. Dah. Halo Bu Niken, Iya, Pak. Sudah bisa sudah dimulai? bisa rekam? Siapa yang rekam nih? Bu Niken ya? Mulai Iya, gak? iya, saya udah. Sudah rekam ya? Oke, sudah. Yuk. Eh, kita mulai, Pak ya. Bisa dimulai? Oke Bu, bisa Oke, Bu. oke. Ada sebuah kasus. Seorang teman sejawat sedang bercerita jika muridnya sering tidak fokus dan tidak mengerjakan tugas pada saat pelajaran. Narasinya di sela-sela istirahat siang di ruang guru, saya sebagai coach menemui Pak Gurata sebagai coachi untuk mengobrol santai. Oke. Selamat siang, Pak. Permisi. Selamat siang juga Bu Niken. Boleh nggak Pak kita ngobrol sebentar, Pak? Boleh Bu, silakan. Oke, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya yang berterima kasih Bu, karena sudah mengajak saya berdiskusi. Kebetulan saya sedang ada masalah pelajaran di dalam kelas nih Bu. Oh, begitu Pak ya. Kira-kira nih Pak, setelah diskusi ini apa sih yang Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan bisa meningkatkan semangat siswa ketika belajar di dalam kelas Bu. Memangnya apa sih Pak permasalahannya di dalam kelas? Jadi permasalahannya seperti ini Bu, akhir-akhir ini banyak siswa di kelas 12 IPS yang tidak mengerjakan tugas teori yang saya berikan. Iya sih. Kalau saya lihat di sini juga sedikit ya Pak ya yang mengumpulkan tugas. Kira-kira kenapa seperti itu Pak Gurata? Hmm, banyak keluhan dari anak-anak, mereka malas dalam belajar praktik di lapangan Bu, tidak suka belajar teori di dalam kelas. Oh, begitu. Itu kendala yang umum terjadi ya Pak ya pada mata pelajaran olahraga. Iya Bu, benar sekali Bu. Menurut Bapak, siswa ya yang merasa malas ya? Iya, mungkin mereka jenuh Bu. Mungkin mereka jenuh kali Pak ya, karena pembelajaran teori di dalam kelas. Memangnya selama ini apa yang Pak Gurata sudah lakukan? Ya, karena dalam pembelajaran olahraga itu ada teori, jadi saya beri materi dalam kelas. Kemudian siswa saya berikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Begitu, Bu. Pembelajaran olahraga di dalam kelas ya. Kemudian tugas yang dikerjakan di rumah. Lalu bagaimana hasilnya, Pak?
Ya, awalnya mereka fokus belajar materi dalam kelas. Banyak yang mengumpulkan tugas. Nah, akhir-akhir ini semakin sedikit yang mengumpulkan tugas. Begitu, Bu. Jadi sedikit ya yang fokus dan mengumpulkan tugas. Mungkin anak-anak merasa bosan, Pak. Iya, anak-anak ini bosan belajar di kelas dan lalai mengerjakan tugasnya di rumah. Selain itu, apalagi, Pak? Nah, karena begini ya Bu Niken ya, anak-anak ini lebih senang pelajaran olahraga di luar kelas atau di lapangan. Padahal kan dalam pelajaran olahraga ada juga teorinya. Karena teori dalam olahraga banyak menggunakan teknik berpikir. Makanya saya melakukan pembelajaran dalam kelas. Tapi ternyata pada saat dalam kelas mereka kelihatan bosan, tidak fokus. Apalagi jika diberi tugas yang dikerjakan di rumah, mereka sering lupa. Iya, betul sekali, Pak Gurata. Kira-kira gimana solusinya? Nah, sekarang kan Bapak kan sudah tahu masalahnya. Terus upaya apa yang sudah Bapak lakukan? Ya, kalau upaya yang sudah saya lakukan, saya sering mengingatkan melalui WA tentang tugas mereka supaya dikumpulkan. Kemudian saya juga berusaha santai ketika pembelajaran di kelas. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya, meskipun sudah diingatkan. Mungkin anak-anak perlu Pak diberi pembelajaran yang menarik. Mungkin Pak Gurata ingin melakukan sesuatu agar anak-anak lebih tertarik dan termotivasi. Oh iya, kenapa saya tidak mencoba membuat pelajaran yang lebih menarik ya? Hal-hal yang baru supaya meningkatkan fokus mereka dalam belajar ya. Mungkin Pak Gurata selama ini hanya mengajak siswa belajar teori dalam kelas. Kira-kira apa nih yang Bapak bisa lakukan? Mungkin ya Bu ya, dalam belajar teori saya tidak harus di dalam kelas ya. Saya bisa mengajak mereka ke lapangan atau sama seperti pada saat belajar praktik ya. Nah, itu upaya yang bagus, Pak. Mungkin selama ini mereka jenuh dengan tugas yang harus menjawab pertanyaan dan dikerjakan di rumah. Mungkin bisa dengan tugas yang harus selesai pada saat jam pelajaran itu dan tidak perlu Pak dibawa tugasnya pulang. Tapi selain itu nih, mungkin ada yang lebih penting untuk menambah motivasi siswa dalam belajar dan mengerjakan tugas. Oh iya, untuk menambah motivasi ya, mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Varian jenis penugasan mungkin ya Bu ya. Jadi saya sudah merencanakan penugasan siswa bukan dalam bentuk menjawab ya, tapi akan menerapkan jenis pengumpulan tugas yang masing-masing kepada siswa ya Bu ya. Nah, jadi apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya, saya akan mencoba untuk membuat penugasan siswa dalam bentuk video mungkin ya Bu ya, sesuai dengan materi. Dan juga mungkin bisa Pak berkomunikasi dengan siswa itu. Tentunya saya akan menjalin komunikasi secara person ya kepada siswa yang jarang mengumpulkan tugas ya Bu ya. Nah, itu langkah yang bagus tuh Pak. Oh iya Bu Niken, terima kasih ya Bu Niken sudah bisa berdiskusi dengan saya. Saya mendapatkan masukan dari Ibu Niken nih. Sama-sama Pak Gurata. Jadi kapan nih kira-kira Bapak akan melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau tidak ada halangan sih Bu, saya akan melaksanakan tersebut besok ya. Dimulai dari merancang pembelajaran tugas menarik dan kekinian mungkin ya Bu ya. Oh gitu ya. Nah, setelah diskusi ini, kira-kira komitmen apa yang Bapak akan lakukan ke depannya? Mungkin komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik ya. Saya akan menyiapkan tugas-tugas yang hendak dibebani ke siswa. Pokoknya bagaimana caranya supaya anak-anak ini tidak jenuh dalam pembelajaran saya. Nah, selain itu Bu ya, akan berusaha lebih dekat lagi dengan siswa.
agar mereka mengetahui kendala yang mereka hadapin ketika dalam pembelajaran saya ya. Nah, keren sekali, Pak. Semoga dapat melakukannya dengan baik ya, Pak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Niken. Sama-sama, Pak. Oke, cut. Satu yang pertama. Kemudian lanjut ke yang kedua. Nah, dari kelemahan yang Ibu apa sih strategi Ibu yang akan Ibu lakukan di masa yang akan datang agar keuangan Ibu tidak terjadi lagi? Gimana Bu? Iya, pasti. Selamat pagi Bu Niken. Apa kabar? Sehat semua ya Bu? Selamat pagi, Pak. Kabarnya baik, Pak, dan sehat semuanya. Syukurlah. Saya ikut senang mendengarnya Bu. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan tidak semangat ya, tidak ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah ya Bu? Itulah, Pak. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, Pak, tapi saya bingung harus bercerita kepada siapa. Kira-kira Bapak ada waktu enggak, Pak? Tapi mohon maaf ya, Pak ya, sebelumnya kalau saya mengganggu kesibukan Bapak. Iya Bu Niken, saya ada waktu. Jangan sungkanlah, Ibu tidak mengganggu saya kok. Syukurlah, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak ya. Jadi begini, Pak. Beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, Pak. Pikiran saya tuh nggak tenang gitu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu ini? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap Pak bisa lebih tenang setelah saya menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira ada harapan lain selain itu Ibu? Saya juga berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Pak. Iya, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Boleh diceritakan Bu? Bapak ingat enggak, beberapa hari yang lalu kan saya disupervisi oleh pengawas di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh iya, saya ingat Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Pak. Oh, oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa maksudnya, Bu? Itu Pak, Bapak pengawas kan mengkritik saya tentang pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Pak Raja. Halo. Proses belajarnya bagaimana, Bu? Apakah Bu Niken dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Bu Niken sampai dikritik seperti itu. Jadi sepertinya beliau ketika keberatan waktu supervisi di kelas karena saya mengajar tidak menggunakan buku teks, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon pengawas tersebut? Sejujurnya, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan sumber yang lain dari buku referensi dan yang lainnya. Bagi saya kan yang penting mengacu pada kurikulum, Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan.
Oh, jadi masalahnya begitu. Namanya enggak ada ini Bu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan Mulai di lagi ya dalam dari kegiatan awal ya? proses belajar mengajar? Atau udah selesai nih tadi? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di Setelah cek perpustakaan. pun. Kemudian Tadi saya rame, juga Bu. menayangkan video pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para siswa saya. Siswa saya termotivasi dan sejauh ini masih tetap mengacu pada kurikulum. Sebenarnya itu bagus, Bu. Kemudian, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Niken mengajar menggunakan sumber-sumber tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa profil dan karakter murid kan beragam dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya ya Pak, betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang memang hasil belajarnya masih belum maksimal sih. Nah, itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, setelah itu Ibu bercerita. Bagaimana perasaan Ibu perasaannya? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa nyaman. Tapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Satu hal yang membuat merasa masih sedikit resah sih. Saya eh, terganggu Pak pekerjaan saya dengan pikiran saya ini Pak, dengan masalah ini. Apa kira-kira lagi Bu yang membuat Ibu merasa resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena waktu itu Bapak pengawas menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya takut Pak akan jadi masalah di kemudian hari. Iya ya. Jadi kalau saya menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah supervisi itu ya Bu ya. Karena Bu Niken tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memeringatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu mungkin menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya benar Pak. Kira-kira nanti saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah tidak Pak ya? Jadi, kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini, Ibu bisa mempersiapkan diri saja. Jika seandainya dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah sebenarnya. Dan saya yakin Ibu pasti juga akan menyampaikan hal-hal yang positif, menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iyalah Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Jadi selanjutnya, apa yang Ibu sudah bahas bersama ini? Lalu rencana Ibu ini kan selanjutnya bagaimana ya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Iya ya, sebuah rencana yang bagus loh Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain ya Bu yang Ibu lakukan? Saya juga berencana mau menemui Pak Pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran, ke depannya saya akan mulai menggunakan buku teks. Di samping juga, saya akan meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, bagaimana dengan proses belajar Ibu selama ini selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar.
Dan mengenai sumber belajar yang sudah saya gunakan, saya akan tetap menerapkannya karena saya berpikir siswa saya sudah nyaman dengan cara saya tersebut, Pak. Wah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus loh. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Syukurlah Pak, saya sudah merasa lega sekarang karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah Pak dan melebar kemana-mana. Iya, syukurlah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari tadi Bu Niken sudah komitmen apa yang Ibu lakukan dan untuk menjalankan rencana itu. Adakah batasan waktu Ibu? Iya Pak, mengenai hal itu sih secepatnya akan saya eksekusi. Selanjutnya dalam proses mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan mematuhi aturan yang ada lah Pak, termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks. Nah, secepatnya juga saya akan menghadap kepala sekolah. Oh, tadi sudah Lalu selesai Bunda ya? lusa saya akan menemui Bapak pengawas. Ah, Iya Bu. biasanya Lalu aku nggak selanjutnya, bisa langsung Bunda, harus dukungan itu. apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen itu? Nah, terkait masalah ini juga masih jadi pikiran saya, Pak. Nggak bisa langsung muncul. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lah, Ini belum masuk ya berarti sehingga notifikasi? mungkin kami bisa saling mengingatkan ketika membuat Belum kesalahan. muncul. Oh, enggak apa-apa. Mungkin ada Wah, nanti. ide yang sangat baik sekali Bu. Semoganya semuanya dapat segera Oh, tadi terselesaikannya. sudah selesai tapi. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Oh iya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Oke, ya, Pak. kalau sudah selesai, Kemudian terima Bapak kasih Ibu, juga atas saran dan masukannya. namanya dihentikan Sehingga dulu. sekarang saya merasa lega. Semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Pak. Oh, kalau sudah bisa masuk momentum. Amin. Iya, sama-sama Bu. Jadi mohon maaf nih Pak, kebetulan saya ada janji dengan wali murid untuk membicarakan persiapan lomba menghias kelas. Iya Bu, silakan. Terima kasih Pak ya, saya permisi dulu Pak. Ya, sama-sama Bu. Semangat ya Bu Iya, dalam terima mengajarnya. kasih Pak Gurata. Ya, cut selesai. Sama-sama Bu. Mati rekaman ya. Langsung mati Ya. rekaman. Iya, kadang nggak bisa langsung Bu, nanti agak nanti. Kelola rekaman. Berhenti merekam.